Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dastuti, NIM 2023023455. Di sini saya akan presentasikan RPP saya dengan berjudul tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dengan subjek 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Di sini saya akan memulaikan presentasi saya. A. Kompetensi inti dalam kurung KI. KI 1 menerima dan menjalankan ajuran yang dianutnya. KL 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam beraktivasi dengan keluarga dan bentuk guru. KL 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Makhluk ciptaan Tuhan, kegiatannya benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah. KL 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dan sistematis dalam karya aktivitas dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar atau dalam kurung KD atau indikator. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar dalam kurung KD. 3.1 Mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh, panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam. Bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia, lisan atau tulis, yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 4.1 Mengamati dan meniru teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam secara mandiri dalam bahasa Indonesia, lisan atau tulisan. Dapat diisi dengan kosakata daerah untuk membantu penyajian. Indikator. Membaca teks bacaan tentang benda sekitarku. Mengelompokkan benda sesuai ciri-ciri berdasarkan teks yang dibaca. Berdiskusi tentang ukuran benda dan sekitar. Mengutamakan hasil diskusi tentang ukuran benda di sekitar. PPKN kompetensi dasar atau KD. 3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. 4. Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Indikator. Menjelaskan tentang tata tertib menyimpan benda setelah yang digunakan, memperbatip tata menyimpan benda. Matematika 3.2 Mengenal bilangan hasil sampai 99 menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain. 4.2 Menggunakan benda kontit untuk menelusuri pecahan dan jumlahan uang.
menyebutkan nilai uang, membandingkan harga sebuah mainan, menentukan jumlah yang harus dikeluarkan untuk membeli benda. C. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan guru mengenai isi bacaan. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan bersama yang dimilikinya dengan benar. Dengan mendengarkan petunjuk guru, siswa dapat melakukan kegiatan diskusi dengan baik. Setelah berdiskusi, siswa dapat menyampaikan pendapat mengenai ukuran benda di sekitar dengan baik. Setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan tata tertib merapikan benda setelah digunakan baik di rumah maupun di sekolah dengan benar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan cara menyusun benda dengan rapi. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menentukan nilai uang dengan benar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membandingkan harga mainan dengan benar. Dengan mengenai contoh yang diberikan guru, siswa dapat menghitung uang yang harus dikeluarkan untuk membeli jumlah benda dengan tepat. D. Materi belajar. Pengelompokan benda berdasarkan ciri dimiliki, menyusun benda dengan rapi, menghitung jumlah uang. Metode pembelajaran. Pendekatan sensitif, metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan pembelajaran melalui video call. F. Kegiatan belajar. Kegiatan pendahuluan. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Alokasi waktu 10 menit. Guru mengecek kesiapan diri, mengisi lembaran kehadiran, dan memeriksa kerapian pakaian. Posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Informasi tema yang akan dibelajarkan yaitu benda, hewan, dan tanaman sekitar. Guru menyampaikan tahap kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanyanya, mengkorelasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Inti langkah-langkah kegiatan bagian 1. Guru membuka pembelajaran menanyakan alokasi waktu 175 menit. Kegiatan deteksi kegiatan atau alokasi waktu. Kegiatan pagi, siswa menjelaskan apa saja yang dilakukan. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai kegiatan merapikan kamar tidur pada pagi hari, apa saja mereka rapikan. Siswa mendengar penjelasan guru mengenai subtema yang akan dibahas, yaitu mengenai ciri-ciri benda tak hidup di sekitar kita. Siswa membaca wacana tentang
berbagai macam mainan yang pada buku. Siswa juga diminta menyebutkan mainan yang disukai dan alasannya. Tanyakan pada siswa apa yang dilakukan dengan benda kesayangannya, dapat diajak berbicara, bisa bergerak sendiri atau tidak, perlu diberi makan atau tidak, apa warnanya, kasar atau lembut permukaannya. Meminta 2 orang siswa bercerita tentang benda kesayangannya. Meminta siswa lainnya untuk membandingkan kedua benda yang disukai oleh temannya yang bercerita. Tentukan persamaan dan perbedaan kegiatan. Membandingkan bisa berdasarkan warna, bentuk, fungsi, ukuran, bentuk kasar atau lembut, dan kategori benda mati atau hidup. Guru menjelaskan mengenai benda di sekitar kita dan persamaan dan perbedaan di antara benda tersebut. Perbedaan persamaan dan dapat diamati berdasarkan warna, ukuran, permukaan benda, guru menunjukkan benda di sekitar kelas yang memiliki bentuk dasar yang sama dengan bentuk pintu dan jendela. Keduanya memiliki dasar segi 4, bola dan jam di dinding memiliki bentuk dasar lingkaran. Meminta siswa berdiskusi mengenai kondisi jika semua benda yang ada di kamar tidurnya berwarna sama, atau berbentuk sama, atau berukuran sama. Tanyakan juga apa yang terjadi jika semua benda ukuran besar. Apa yang terjadi jika dunia semua benda memiliki warna sama? Perwakilan siswa diminta menyampaikan hasil diskusinya. Siswa mengelompokkan gambar mainan yang ada pada buku sesuai dengan ciri-ciri dimilikinya. Siswa memiliki ukuran yang sama, warna yang sama, bentuk dasar yang sama. Siswa menuliskan tempat yang sudah disediakan. Kegiatan dianjurkan dengan menunjukkan benda yang disusun rapi sesuai bacaan. Benda harus diletakkan pada tempat yang harus disusun dengan rapi. Guru menunjukkan berbagai benda dengan berbagai ukuran dan bentuk. Meminta siswa secara berkelompok menyusun dan merapikan benda tersebut. Benda bisa disusun berdasarkan ukuran dan warna sehingga tampak rapi. Perwakilan siswa menyampaikan alasan menyusun benda tersebut. Meminta siswa lain secara menyusun mana yang menurut mereka paling rapi. Tuhan menciptakan semua benda yang di sekitar dengan warna yang berbeda, bentuk berbeda, dan ukuran yang berbeda sehingga tampak lebih indah. Kita harus menjaganya agar keindahan tetap terjaga. Benda yang terpelihara dengan rapi akan memudahkan kita untuk menemukan perketahanan yang lebih lama dan tidak mudah rusak. Langkah-langkah kegiatan bagian 2. Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai pengalaman pergi ke toko mainan. Benda apa yang dilihat? Tahukah harga mainan tersebut? Siswa mendengarkan penjelasan mengenai perbedaan harga mainan. Kegiatan siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai mata uang,
pecahan uang yang ada di Indonesia. Siswa dikenalkan juga untuk pecahan berupa 50 yang sekarang sudah jarang digunakan. Jika tidak ada gambar saja cukup. Berikan tambahan penjelasan mengenai mata uang yang diperilaku di negara lain. Siswa mengajarkan penjelasan mengenai mata uang, misalnya 2 koin 50 serta dengan 105 koin, dengan 100 serta dengan 1 koin 500, 2 koin 500 serta dengan 1 lembar atau koin 1000 dan seterusnya. Penjelasan siswa bisa ditambah dengan cara sistem penjumlahan bersusun ke bawah. Siswa melihat kembali dengan nilai dan tempat untuk memudahkan penjelasan soal jumlah penyusun ke bawah. Siswa yang dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok mendapat 1 set gambar mainan yang dilengkapi dengan harga yang ditetapkan kisaran 100 sampai 2000. Siswa menentukan benda berdasarkan harga. Siswa bermain jual beli dalam berkelompoknya. Sebagian siswa bertindak sebagai berdagang, sebagian bertindak sebagai pembeli, meminta pembeli benda yang diinginkannya, lalu minta berdagang untuk menghitung berapa uang yang harus dikeluarkan. Lakukan kegiatan secara bergantian sampai semua siswa dapat giliran. Siswa meminta mengajarkan pelatihan pada waktu buku. Siswa mendengarkan penjelasan guru bahwa ada mainan yang harga mahal dan murah. Perbedaan siswa yang disebabkan oleh perbedaan ukuran atau benda. Guru menyimpulkan kepada siswa akan melakukan video call saat siswa di rumah untuk memberikan umpan balik terhadap materi yang telah dipelajari. Kegiatan atau penutup. Refleksi kegiatan, alokasi waktu 15 menit. Bersama-sama siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar dan sehari-hari. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil tercapai materi. Guru memberi kegiatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran yang telah diikuti, melakukan penilai hasil belajar, mengajarkan semua siswa berdoa menurut agama keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pelajaran. Sumber atau media pembelajaran. Buku pedoman guru tema benda, hewan, dan tanaman sekitarku kelas 1. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2013. Buku siswa tema benda, hewan, dan tanaman sekitarku kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, .2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013. Berbagi mainan atau benda dengan berbagai bentuk dan ukuran, potongan gambar atau brosur yang berisi berbagai gambar mainan anak-anak yang dilengkapi dengan harga dari 100 sampai 2000 untuk mengenalkan uang sebanyak 4 set, pecahan uang 100, 500, 1000, dan 2000. Jika ada, disiapkan pecahan 50 HP Android untuk video call dengan siswa. Penilai proses dan pelajaran hasil pelajaran. 2. Penilaian pengetahuan, instrumen penilai tes dan tertulis buku siswa. 3. Penilaian keterampilan observasi pengamatan. Di sini saya akan menutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.